Halo guys, setelah sekian lama kembali lagi bersama Mr. Paul di dalam channel Yaper Liar. Nah, di video saya yang kedua ini, saya harus membahas sebuah tema yang agak berat dan menyesakkan dan memilukan. Sebuah berita yang saya yakin kalian semua sudah dengar belakangan ini. Di mana salah satu mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, kalau tak salah, di universitas yang berkaitan dengan kedokteran dan medis, kalau saya tidak salah, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dikarenakan ada dugaan dia mengalami suatu bentuk tekanan batin dan mental yang sangat berlebih di dalam hidupnya. Diduga tekanan beban mental dan batin yang ia terima itu diakibatkan oleh pembulian dan perundungan yang dilakukan oleh rekan kampusnya sendiri. Dalam video ini gue mungkin gak akan membahas terlalu banyak tentang kronologi kejadian tersebut seperti apa, karena berita tersebut mungkin sudah viral dan banyak tersebar di media sosial ya, dan sudah cukup mudah untuk ditemukan. Di sini saya hanya akan menyampaikan keluh kesah dan keresahan saya terhadap hal-hal yang menjadi fenomena di Indonesia seperti ini. Jadi tanpa menunggu lebih banyak waktu lagi, mari kita lanjut ke topik pembahasan. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita mulai ke topik utama pembicaraan kita, mungkin kita perlu review sedikit ya sebenarnya apa yang terjadi di Universitas Udayana, di mana terjadinya tragedi memilukan bahwa salah satu mahasiswa kedokteran di sana mengakhiri hidupnya dengan tragis karena perundungan. Korban yang bernama Timothy Anugrah Saputra dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2025 dikarenakan ia jatuh dari lantai 2 kalau saya tidak salah baca. Dan ada banyak spekulasi yang bilang bahwa ia mengakhiri hidupnya karena diakibatkan oleh tekanan batin yang ia terima akibat banyaknya dugaan perundungan yang ia terima semasa hidupnya. Dari mana dugaan-dugaan ini berasal? Ya, dugaan-dugaan ini kebanyakan berasal dari adanya cuitan serta postingan-postingan yang beredar di seluruh media sosial yang berisi tentang sekelompok mahasiswa setempat yang memberikan komentar-komentar yang sangat tidak simpatik, sangat menyayat hati, dan sangat bikin geram untuk saya pribadi kalau saya melihat komentar-komentar mereka secara langsung. Viewers silakan tengok sendiri komentar-komentar seperti apa saja yang dilontarkan oleh binatang-binatang ini. Tetapi yang jelas, kalau misalkan ada komentar-komentar seperti ini yang dikeluarkan dan diarahkan kepada orang yang mengalami suatu musibah, ini jelas ada suatu bentuk perilaku buruk yang diarahkan kepada seseorang oleh orang dalam jumlah banyak. Dan ini sangat swear gue gak tahu ngomongnya kayak mana. Speechless gue. Kadang gue bertanya, kalau memang Tuhan Maha Adil, kok bisa Tuhan menciptakan manusia-manusia seperti mereka? Iya. Ya, lantas sontak hal ini pun membuat viral media sosial, dan berbagai macam lembaga-lembaga terkait pun langsung bergerak, saya rasa. Mulai dari fakultasnya sama himpunannya yang mulai mengeluarkan orang-orang terkait, dari tingkat universitasnya juga mulai mengeluarkan orang-orang terkait dari kita proses belajar mengajar mereka dan dicabut status mahasiswa mereka di universitas tersebut. Dan juga sampai ke telinga Kementerian Pendidikan. Dan ya, ini adalah suatu bentuk tragedi yang sangat menyakitkan sekali. Seolah-olah apa yang terjadi beberapa hari yang lalu itu adalah sesuatu yang saya belakangan ini saya pikirkan menjadi sebuah mimpi buruk yang beneran jadi kenyataan. Yaitu selama ini saya berpikir bahwa institusi-institusi pendidikan, institusi-institusi mengemban ilmu di Indonesia ini sudah bukan lagi tempat untuk mengemban ilmu, sudah bukan lagi institusi untuk mencari ilmu. Sebagian besar sekolah, universitas, bahkan pesantren sudah bergerak layaknya menjadi suatu bentuk industri ekonomi
bukan sekedar lembaga yang menjunjung tinggi idealitasnya untuk menyebarkan ilmu. Sampingkan dulu bahasan bahwa mana yang lebih penting antara uang atau ilmu, itu hal nanti dulu. Tetapi kalau misalkan ini adalah hal yang betul-betul terjadi, kalau misalkan ini adalah suatu bentuk pola yang sudah dimaklumi di dalam ranah lingkungan pendidikan di Indonesia, bahwa idealisme pendidikan harus dikorbankan demi kepentingan ekonomi atau demi kepentingan-kepentingan lain yang meninggalkan idealisme pendidikan itu sendiri. Saya tidak tahu lagi harus mengeluarkan kalimat seperti apa untuk menggambarkan betapa hancurnya bangsa ini kelak. Dan terlebih, korban yang kita bicarakan saat ini adalah seorang calon dokter, seorang mungkin calon spesialis, seseorang yang kalau seandainya harusnya dia masih hidup, kalau saat ini dia masih hidup, masih bernapas, tidak mengakhiri hidupnya, mungkin dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan dia bekerja atau berkarya sebagai seorang dokter, dia bisa menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa begitu banyak orang. Dia bisa memberikan harapan kepada bangsa yang diambar kehancuran ini. Kalau seandainya para binatang-binatang tadi itu mulutnya tidak bersikap seperti binatang, bukan hanya mulutnya. Kalau saja mereka, hati dan pikiran mereka itu sedikit saja berpikir layaknya manusia, bukan berpikir kayak setan. Sudah banyak data yang menunjukkan bahwa negara ini dalam hal kesehatan itu sangat lampu merah sekali. Mulai dari persoalan stunting lah, persoalan narkoba lah, persoalan gangguan kesehatan mental lah, persoalan penyakit ini, penyakit itulah. Yang mana penyakit-penyakit seperti ini butuh sekali yang namanya bantuan dan jasa dari seorang yang namanya dokter. Seseorang yang berkecimpung dalam dunia kesehatan. Sangat menyedihkan sekali mendengar fakta bahwa ada beberapa dari calon-calon pengabdi bangsa ini, pengabdi masyarakat ini, yang harus menderita dan sengsara karena akibat ulah dari sekelompok anomali, musuh negara, musuh bangsa yang lakukan perundungan seperti ini. Gue bilang anomali karena kalau gue cantumkan nama binatang atau kata binatang ke para perundung itu, ke para orang-orang yang mengeluarkan komentar-komentar gak simpatik gitu, gue ngerasa gue lagi menghina binatang. Gak mau bro, binatang masih punya martabat daripada mereka. Gue gak tahu mau pakai istilah spesies apa buat para pengkomen sialan itu. Dan juga kasus ini jujur buat gue pribadi agak sedikit terasa personal, karena gue tipe orang yang paling benci kali yang namanya perundungan, paling benci kali yang namanya penindasan. Belum cukup kita punya penindasan yang dilakukan oleh suatu negara di Timur Tengah sana yang melakukan genosida. Di negara ini pun kita punya sekelompok orang yang juga melakukan perundungan, melakukan genosida batin terhadap teman satu bangkunya sendiri, teman sebelahan bangkunya sendiri. Dan sepanjang perjalanan hidup gue, dari gue kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai sekarang, gue udah nengok berbagai macam bentuk perundungan. Dari yang gue lihat sendiri orang itu dirundung seperti apa, dari gue juga sendiri yang dulu juga kadang dirundung itu rasanya seperti apa. Rasanya gak enak bro, gak enak menelan fakta bahwa mereka-mereka yang merentahkan dan menjatuhkan kita, yang merusak mental dan keberanian kita, adalah mereka-mereka yang kelak nanti akan menjadi orang yang sukses dan berhasil dengan cara menginjak-injak kita. Gue jijik sumpah sama orang itu. Bahasanya kalau dalam agama Islam itu kan, kalau misalkan kita lagi disakiti atau dirugikan oleh seseorang, jangan ikut balas atau merugikan orang lain seperti yang mereka lakukan. Ya karena ada banyak alasannya, ada banyak doktrinnya. Tapi bagi gue kadang terbesit dalam pikiran gue itu, kalau gue nengok para perundung itu, gue gak peduli kalau gue masuk neraka dengan catatan gue seret mereka ikutan masuk neraka, dan gue hantam dia dalam neraka tuh sampai atau kapan. Dan lebih bagus lagi, gue nggak masuk neraka, mereka aja yang harusnya masuk. Amit-amit gue satu tempat sama mereka. Gue nggak tahu ya di antara kalian yang nonton video ini berapa banyak yang udah melihat perundungan, berapa banyak di antara kalian yang sudah mengalami perundungan,
atau bahkan berapa banyak di antara kalian yang justru adalah pelaku perundungan. Tapi perundungan tuh nggak enak bro, perundungan tuh nggak seru, nggak keren. Perundungan itu bukan cara yang bagus buat lu menunjukkan lu adalah orang yang hebat, lu adalah orang yang kuat. Baik itu Anda adalah sebagai korban maupun apalagi Anda sebagai seorang pelaku. Dan nanti juga ada buzzer-buzzer tukang bully yang nanti bakal komen atau mengeluarkan komentar-komentar seperti, alah lu cuma dikotain doang, lemah banget, alah cuma kata-kata doang, lemah kali batin lu, alah lu cuma dijelek-jelekin doang, fisik lu lemah kali, mental. Bro, lu kalau misalkan nggak pernah belajar psikologi, belum pernah belajar nyentuhin namanya ilmu psikologi, lu gak usah bawa kata mental, gak pantas lu. Orang-orang yang dirundung itu, orang-orang yang ditindas itu, mereka harus berhadapan perundungan dan penyiksaan batin yang diterima dari orang dalam jumlah banyak. Sedangkan kalian, para pembuli, para perundung, kalian menghadapi satu orang lemah aja mesti keroyokan. Lemah kali kalian. Kalian bocil-bocil SMP, bocil-bocil SMA, yang sok keras, yang sok geng-gengan, yang sok ngebully. Lu ngebully mesti keroyokan. Kayak gitu cara kalian validasi untuk menunjukkan sekuat apa kalian. Lu mending 1 lawan 1 sama Baywan aja sama gue sini. Biar gue bisa nilai secara langsung sehebat apa kalian. Gak ada orang yang membuktikan kehebatannya itu dengan mukulin orang lemah. Gak ada manusia yang membuktikan kekuatan seorang, keperkasaan fisiknya itu dengan cara nginjak semut. Gak ada. Kalau lu mau pengen membuktikan diri lu tuh hebat, kalau lu ingin membuktikan diri lu itu bisa divalidasi reputasi kalian, jawabannya bukan ngebully bro. Lu bertarung kayak lu di ring tinju, di ring tempat bela diri, lu tarung sama 1 lawan 1 sama gue, main fisiknya, atau kita main debat verbalnya. Atau kalau main verbal, main mulut-mulutan, kita nggak adain debat intelektual. Ayo, begitu cara kalian mendapatkan pengakuan, bukan dengan cara merundung dan menindas yang lemah. Dan apa yang kalian peroleh coba setelah kalian merundung si Timothy ini? Selain cuma dikeluarin dari kampus kalian, selain cuma dikeluarin dari himpunan kalian, apa yang kalian dapatkan? Coba kasih tahu. Apakah bapak-bapak kalian atau mak-mak kalian yang jadi pejabat mungkin di kota tempat kalian tinggal langsung ngasih kalian uang 100 juta gitu setelah bikin teman kalian ini bunuh diri gara-gara tekanan yang diakibatkan oleh kalian? Si almarhum Timothy ini adalah orang yang kelak di masa depan seharusnya menjadi orang yang akan sangat berjasa terhadap nusa dan bangsa ini. Dia lebih berharga daripada tiap-tiap dari kalian para perundung dikali 100. Gue bilang aja, karena kalian semua tuh sampah. Kalian nggak bisa dibandingin sama orang seperti dia, saya yakin. Ya, mungkin video ini sudah cukup emosional juga ya, karena memang dalam konteks ini saya hanya ingin menyampaikan unek-unek saya terhadap apa yang menjadi fenomena dalam dunia pendidikan selama ini. Saya hanya ingin menyampaikan pesan-pesan sebelum menutup video ini. Pesan saya pertama adalah untuk para perundung-perundung sialan itu. Gue agak peduli bapak kalian siapa. Gue agak peduli undang-undang ngomongnya mau apa. Gue agak peduli kalian itu besok nanti jadi apa. Kalian sebaiknya berdoa jangan sampai seumur hidup kalian sampai ketemu gue. Karena kalau sampai ketemu gue, tengoklah, akan gue pastikan tiap-tiap diri antara kalian gak akan pernah lagi ngalamin yang namanya bahagia dan senang. Sampai kalian bisa menghidupkan kembali Bung Timothy ini, yang mana kalian gak akan pernah bisa. Dan teruntuk untuk pihak keluarga korban yang ditinggalkan oleh almarhum, saya ucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa. Kalian pihak keluarga adalah orang-orang yang sangat hebat dan sangat luar biasa, bisa menyekolahkan putra kalian sampai ke pendidikan tinggi ini. Pengorbanan kalian luar biasa, layak untuk diacungi jempol. Kalian harusnya lebih pantas dan layak untuk menerima lebih dari ini. Saya mungkin tidak pantas untuk mengatakan kalau ini adalah ujian, karena saya tidak bisa melihat sesuatu yang gaib. Tapi yang saya bisa katakan adalah
Dunia memang seberat ini. Dunia makin lama makin gak enak memang. Tetapi mau bagaimanapun dunia ingin mencoba untuk menjatuhkan kita, memang pada akhirnya hakikatnya adalah kita harus melawan kembali dunia itu. Supaya kita tidak dijatuhkan oleh dunia. Supaya kita bisa tetap berdiri di atas dunia. Karena ketika kita berhasil berdiri di atas dunia, berdiri di atas semua kesengsaraan dan penderitaan yang ditawarkan oleh dunia ini, dan kita berhasil melewati semuanya, saya yakin dengan sepenuh hati pasti Bung Timothy sana akan tersenyum melihat hal tersebut. Ya, gue rasain cukup segini dulu video singkat ini. Dan mungkin kalian udah keburu ngantuk ya, udah keburu bosan dengerin yapping gue. Apa lah kata Mr. Paul ini yapping terus kan? Ya namanya juga channel ya perliar bro. Tapi ya ini adalah suatu bentuk unek-unek yang pengen sekali saya sampaikan. Dan pengen jadi bahan diskusi juga kalau bisa di kalangan para viewer terhadap fenomena yang memilukan seperti ini. Karena cukup berat rasanya ketika seseorang yang harusnya menjadi salah satu tonggak yang bisa mendirikan, mempertahankan dan menegakkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju, harus menjadi tumbal dan korban dari sekelompok anomali berbulu serigala ini. Ya, saya sangat mengapresiasi di antara kalian yang sudah mau menonton channel ini. Terima kasih. Adios.